Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, baiklah teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya Hafiz Muthalib dengan NIM 210421149 mengambil kesempatan untuk menjadi moderator pada diskusi kelompok 2 via Zoom dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Mata kuliah ini yang diampu oleh Bapak Aldri Rinaldi SH MHum PhD. Langsung saja kita sebelumnya saya perkenalkan anggota dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri Hafiz Muthalib, yang kedua Hanifatul Hasanah, ketiga Ori Erlangga, keempat Regina Fadila, yang kelima Rizky Al-Fajri. Langsung saja kita masuki materi, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan yang akan dibacakan oleh rekan kita, yaitu Hanifatul Hasanah. Kepada Hanifah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu saya akan membacakan tentang konsep hierarki dan peraturan perundang-undangan. Hierarki maksudnya adalah semua susunan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, berbentuk keputusan tertulis, karenanya peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum. Yang kedua, dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan atau badan dan organ yang memiliki wewenang membuat peraturan yang berlaku umum atau mengikat. Yang ketiga, bersifat mengikat umum, di mana peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu. Lanjut. Selanjutnya yaitu peranan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali, mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Yang kedua, memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah ditemukan kembali. Yang ketiga, struktur dan sistematikanya lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji baik dari segi formal maupun materi muatannya. Dan yang terakhir, mewujudkan pembangunan sistem hukum baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hanifatul Hasanah. Kita lanjut materi, yaitu prinsip hierarki peraturan perundang-undangan yang akan dibacakan oleh rekan kita, yaitu Regina Fadila. Kepada Regina dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu dasar peraturan perundang-undangan, selalu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Selanjutnya, azas dan materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan azas terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan. Semua materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
azas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum atau keserasian, keseimbangan dan keselarasan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Regina Fadilah. Selanjutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang akan dibacakan oleh rekan kita yaitu Ori Erlangga. Kepada Ori dipersilakan. Baik. Lanjutkan, Ri. Baik, Pis. Di sini saya akan membacakan terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan urutan dari yang tertinggi. Pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Lanjut, Pis. Selanjutnya itu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang sering disebut sebagai TAP MPR. TAP MPR adalah keputusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR meliputi ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Putusan MPR terdiri dari dua macam, yaitu ketetapan dan keputusan. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam ataupun keluar majelis. Keputusan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja. Lanjut, Pis. Yang ketiga yaitu undang-undang atau Perpu, dalam artian peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undang yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Sedangkan Perpu adalah peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh Presiden dalam ihwal kegentingan yang memaksa. Mekanisme undang-undang dan Perpu adalah sebagai berikut, yaitu Perpu diajukan oleh DPR dalam persidangan. DPR juga menerima atau menolak Perpu tanpa melakukan perubahan. Lanjut, Pis. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undang yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Yang kelima itu peraturan Presiden atau Perpres adalah peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undang yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Lanjut, Pis. Yang keenam yaitu peraturan daerah, Perda Provinsi. Adalah peraturan perundang-undang yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Yang ketujuh yaitu Perda Kabupaten atau Kota. Adalah peraturan perundang-undang yang dibentuk DPRD Kabupaten atau Kota atas persetujuan bersama Bupati dan Wali Kota. Dan yang terakhir yaitu Perda Desa atau Kecamatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ori Erlangga. Selanjutnya kita masuki materi perkembangan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang akan dibacakan oleh teman rekan kita yaitu Rizky Al-Fajri. Kepada Rizky dipersilakan. Baik, saya akan membacakan perkembangan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejarah perundang-undangan di Indonesia telah mengalami perdebatan serta perubahan yang berlangsung berkali-kali. Semua itu tentu dalam rangka mencapai sebuah harmonisasi segala aturan yang menyangkut hadap hidup seluruh warga negara Republik Indonesia. Sebagai sebuah sistem di Indonesia memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan. Dalam sejarahnya mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari pembentukan undang-undang di Indonesia, khususnya sebelum perubahan UUD 1945 serta sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
serta pembaharuannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mulai dari ketetapan MPRS Nomor 20 garing MPRS garing 1966, ketetapan MPR Nomor 3 garing MPR garing 2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Proses penyusunan rancangan undang-undang pada dasarnya melalui 4 tahapan, yakni persiapan penyusunan rancangan undang-undang atau RUU, pembahasan rancangan undang-undang atau RUU, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dan tahap diundangkan oleh Sekretariat Negara. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Al-Fadri. Demikianlah akhir dari kelompok 2 yang telah dibacakan penutup dari Rizky Al-Fadri. Saya Hafiz Muttalib sebagai moderator pada diskusi kali ini. Mohon undur diri. Lebih dan kurang dari kelompok kami mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.